Assalamualaikum, salam amputaga. Kembali lagi ke channel saya, Arise Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 10 jurus standar dalam ilmu Al-Hikmah Budi Suci dan juga kita akan membahas tentang apa itu Al-Hikmah. Check it out.
Nah, sekarang kita coba masuk kepada topik bahasan selanjutnya, yaitu apa itu al-hikmah. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe dan tekan loncengnya. Nah, karena bahan saya kurang, nanti kita lanjut pembahasan selanjutnya di konten berikutnya. Maaf ya, terima kasih. Ilmu hikmah adalah suatu amalan spiritual yang berupa ayat Al-Quran, doa-doa tertentu, hizib, atau mantra-mantra suci yang berbahasa Arab dan diimbangi dengan lagu batin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa dari berbagai penyakit hati. Yang disebut mantra suci adalah mantra yang isi kandungannya tidak melanggar syariat Islam. Ilmu hikmah bisa dipelajari dengan amalan berupa zikir, tabaruk, menyendiri, membersihkan hati, bersikap bijaksana, atau riadoh-riadoh tertentu sesuai ajaran para guru-guru dan ulama. Ilmu hikmah banyak sekali manfaatnya, mencakup segala urusan dunia dan akhirat. Ilmu hikmah bisa untuk menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan, membantu kita kuat dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan cobaan. Ilmu hikmah merupakan sarana memohon perlindungan kepada Allah, mempermudah jalan usaha atau rezeki kita, memperbaiki perilaku atau akhlak diri kita, mengubah perilaku buruk menjadi baik, menerangi hati yang gelap menjadi terang benderang, memberi kegembiraan bagi yang sedih, memberi kekuatan bagi yang merasa lemah, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa sebagai sarana amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu hikmah berbeda dengan ilmu kesaktian para pendekar-pendekar yang masa lampau yang bisa memamerkan atau menyombongkan suatu keilmuannya. Justru pandangan ulama terhadap hal ini adalah mereka itu berlaku pantang dalam mempelajari ilmu hikmah, memakai kesombongan atau merasa punya kehebatan. Kunci dalam ilmu hikmah adalah memohon pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar dalam menjalani hidup di dunia ini kita diberi keselamatan, kelancaran, kesuksesan, kemudahan, kebahagiaan dan segala hal baik yang kita butuhkan. Juga agar perjalanan kita di akhirat nanti diberi kelancaran hingga kita bisa kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Oleh karena itu, inti dari ilmu hikmah ini sebenarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Hingga kita sama sekali tidak merasa punya kehebatan, karena tiada daya dan upaya yang mampu seorang hamba lakukan kecuali karena pertolongan Allah semata-mata. Menurut Imam Al-Jurjani dalam kitabnya memberikan makna al-hikmah secara bahasa, artinya ilmu yang disertai amal dan perbuatan. Orang yang ahli ilmu hikmah disebut al-hakim. Bentuk jamaknya adalah al-hukama, yaitu orang yang mengamalkan ilmunya di jalan yang benar. Al-hikmah juga bermakna kumpulan keutamaan dan kemuliaan yang mampu membuat pemiliknya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-hikmah juga merupakan ungkapan dari perbuatan seseorang yang dilakukan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat pula. Para ulama tafsir juga mempunyai definisi masing-masing tentang ilmu hikmah, yang mana antar pendapat tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lainnya. Imam Mujahid mengartikan al-hikmah adalah benar dalam perkataan dan perbuatan. Ibnu Zaid memaknai ilmu hikmah adalah cendekia dalam memahami agama.
Malik bin Anas mengartikan ilmu hikmah adalah pengetahuan dari pemahaman yang dalam terhadap agama Allah, lalu mengikuti ajarannya. Ibnu Qasim mengatakan, ilmu hikmah adalah memahami ajaran agama Allah, lalu mengikutinya dan mengamalkannya. Imam Ibrahim An-Nakhai mengartikan, ilmu hikmah adalah memahami apa yang dikandung oleh Al-Quran. Imam As-Suddi mengartikan al-hikmah dengan nubuwah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Ar-Rabi' bin Anas berkata, mendefinisikan hikmah sebagai rasa takut kepada Allah. Sedangkan Hasan al-Basri memaknai hikmah sebagai sifat wara' atau hati-hati dalam masalah halal dan haram. Imam At-Tabari rahimahumullah menambahkan, menurut kami, makna ilmu hikmah yang tepat adalah ilmu tentang hukum-hukum Allah yang tak bisa dipahaminya kecuali melalui penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, hal hikmah di sini berasal dari kata al-hukmu yang bermakna penjelasan antara yang hak dan yang batil, seperti kalimat al-jilsah berasal dari kata al-julus. Kalau dikatakan bahwa si fulan itu orang hakim, berarti dia itu orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Dari berbagai definisi ilmu hikmah yang disampaikan oleh ulama-ulama besar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu hikmah bukanlah sekedar bacaan zikir yang dibaca rutin setiap hari. Ilmu hikmah mencakup segala perbuatan kita, baik perbuatan kita kepada diri kita, kepada sesama, kepada alam, dan bakti kita kepada Allah. Jelas sudah bahwa orang yang mengamalkan ilmu hikmah hendaknya berusaha berperilaku bijaksana dalam segala hal. Dengan demikian Allah memberkahi segala amal perbuatan kita. Ilmu hikmah bukanlah ilmu sihir yang melibatkan bantuan jin atau setan sehingga bisa dipamerkan di tempat-tempat keramaian, dijadikan sebagai bahan pertunjukan, dipelajari dalam waktu sekejap, dimiliki dengan ritual-ritual khusus, atau diperjualbelikan dengan harga tertentu. Ilmu hikmah adalah ilmu spiritual Islam yang membimbing kita mengenal ajaran-ajaran Allah dan sunnah Rasulnya, sehingga kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Dengan ilmu hikmah seperti itulah kita akan menjadi orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Itulah sejatinya ilmu hikmah. Sekian, wassalam.